Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak solih-solihah hari ini? Semoga anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam menuntut ilmu ya. Baik, hari ini kita akan belajar fikih ibadah pelajaran 1 tentang mengenal azan dan iqomah. Yang pertama kita akan belajar pengertian azan dan iqomah. Setiap hari kita sering mendengar kumandang azan dari masjid. Kemudian para kaum muslimin bersegera mendatangi masjid untuk mendirikan salat berjamaah. Lalu apakah anak-anak sudah tahu apa pengertian azan dan iqomah? Yuk kita belajar. Azan adalah seruan untuk mengajak kaum muslimin mendirikan salat. Azan dikumandangkan setelah masuk waktu salat fardu atau salat wajib. Baik salat fardu 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, maupun salat Jumat. Selain azan, ada juga yang namanya iqomah. Apa itu iqomah? Iqomah adalah seruan agar segera berdiri untuk salat. Iqomah menjadi tanda bahwa salat segera dimulai. Jadi kalau kita mendirikan salat berjamaah lalu sudah iqomah, kita harus bersegera berdiri, siap-siap melaksanakan salat berjamaah. Ketika mendengarkan azan, orang-orang beriman akan segera bersuci untuk mendirikan salat berjamaah. Siap-siap wudu, kemudian berangkat ke masjid. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk salat pada hari Jumat, maka segeralah mengingat Allah. Surah ke-62 Al-Jumu'ah ayat 9. Maksudnya ketika azan sudah berkumandang, orang-orang beriman akan bersegera mendirikan salat. Maka jika anak-anak ingin menjadi golongan orang-orang yang beriman, ketika sudah mendengar kumandang azan atau sudah tahu waktu salat itu sudah masuk, yang laki-laki bersegera ke masjid untuk mendirikan salat berjamaah, dan yang perempuan usahakan salatnya awal waktu ya. Nah, itu untuk orang-orang beriman. Lalu adapun setan akan lari terbirit-birit menjauhi suara azan. Sementara orang-orang kafir menjadikan seruan azan itu bahan ejekan dan permainan. Seperti firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza nadaitum ilas salati ittakhadhuha huzwan wa la'iba. Artinya, dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan salat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Surah kelima Al-Maidah ayat 58. Jadi itu ya bedanya antara orang-orang beriman dan orang kafir ketika mendengar kumandang azan. Orang beriman akan bersegera siap-siap ke masjid mendirikan salat berjamaah. Sedangkan orang kafir justru menjadikan azan sebagai bahan ejekan dan permainan. Azan disyariatkan pada tahun pertama Hijriyah. Allah memberi ilham melalui mimpi Abdullah bin Zaid. Mimpi tersebut berisi petunjuk
agar waktu sholat ditandai dengan azan. Ilham tersebut kemudian dikuatkan oleh wahyu Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum disyariatkan azan, ada beberapa usulan dari para sahabat Rasulullah tentang cara menyeru atau mengajak kaum muslimin untuk sholat. Ada yang mengusulkan dengan lonceng, ada yang mengusulkan dengan trompet, ada pula yang mengusulkan dengan api. Namun Rasulullah menolak semua itu karena ketiga hal itu menyerupai amalan orang kafir. Akhirnya Allah memberi petunjuk melalui mimpinya Abdullah bin Zaid untuk menandai waktu sholat dengan azan. Yang kedua, kita akan belajar tentang muadzin. Apa sih muadzin? Ya, yang pertama keistimewaan muadzin ya. Muadzin adalah orang yang mengumandangkan azan. Pada zaman Rasulullah ada dua muadzin. Yang pertama Bilal bin Rabah, yang kedua Abdullah bin Ummi Maktum. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa muadzin akan menjadi orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat di padang mahsyar. Artinya muadzin akan mendapat pahala yang banyak di akhirat kelak karena berjasa memberitahu dan mengajak orang-orang untuk segera sholat. Yang kedua, syarat menjadi muadzin. Jadi untuk menjadi muadzin ini ada syaratnya. Yang pertama, harus laki-laki dan beragama Islam. Yang kedua, memiliki suara yang lantang. Yang ketiga, mengetahui waktu-waktu sholat dengan tepat. Dan yang keempat, dapat melafalkan kalimat azan dan iqomah dengan fasih, tidak berlebihan dan tidak tergesa-gesa. Antara azan dan iqomah hendaknya diberi jeda waktu agar jamaah berkumpul lebih banyak dan mendapat mengerjakan sholat sunnah. Jadi ada jedanya antara azan dan iqomah. Karena di tengah-tengah azan dan iqomah biasanya jamaah itu melaksanakan sholat sunnah. Azan dan iqomah sebaiknya dikumandangkan oleh muadzin yang sama ya. Tapi kalau memang berbeda juga tidak apa-apa. Iqomah dikumandangkan apabila imamnya sudah ada. Karena tadi iqomah itu kan tanda sholatnya segera dimulai. Kalau belum ada imamnya nanti bagaimana melaksanakan sholat berjamaahnya? Ya, yang ketiga, hukum dan hikmah azan. Azan dan iqomah itu bagian dari syiar Islam. Adapun hukumnya adalah fardu kifayah. Maksudnya, kalau sudah ada satu yang melaksanakan azan, sudah diwakili oleh yang azan itu. Azan dikumandangkan di masjid agar setiap muslim laki-laki segera pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Di antara hikmah azan ialah melatih setiap muslim untuk disiplin dalam mengatur waktunya, terutama waktu sholat. Orang yang lalai memenuhi seruan azan berarti ia lalai dalam sholatnya. Allah mengancam orang yang melalaikan sholat dengan siksa neraka wa'il. Nauzubillahi min dzalik. Semoga anak-anak senantiasa mendirikan sholat ya. Amin. Ya, baik. Sekian materi pelajaran pertama di fikih ibadah kita hari ini. Semoga anak-anak sudah paham ya. Jika masih ada yang belum paham, boleh tanya ke ustadz atau ustazah. Jazakumullah khairan. Selamat belajar anak-anak solih-solihah.